sejahtera untuk kita semua yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita sangat mengucap syukur di mana kita bisa memasuki dalam mempersiapkan minggu pertama di bulan Februari. Kita tidak terasa sudah memasuki bulan yang kedua ya. Dan kita yakin dan percaya bahwasannya dalam setiap kesempatan kehidupan kita ini menjadikan diri kita itu luar biasa. Luar biasa itu bukan karena kekuatan kita, tetapi di mana pemeliharaan Tuhan Yesus itu terjadi untuk kita. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan sebuah perenungan singkat yang menguatkan kita untuk kita dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik tenaga, pikiran, waktu, ya tahu, untuk di mana besok kita akan pergi ke gereja. Dan itu jangan pernah kita lupa untuk kita pergi ke gereja, di mana besok adalah minggu pertama dan banyak setiap gereja akan mengadakan bukan hanya ibadah tetapi sebuah seremoni yang sakral bagi anak-anak Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Untuk mempersiapkan hal itu, saya akan mengingatkan sebuah sedikit perenungan singkat yang terambil dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang 10. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam keadaan mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, ayat ini sangat singkat sekali. Yang pertama, kita sebagai anak-anak muda atau orang yang masih berjiwa muda. Nah, jiwa muda ini bukan terpaut dalam usia ya mungkin 50 sampai 70, tetapi yang berjiwa muda, semangat muda. Nah, ini kita harus paham. Dalam keadaan kita apapun, biarkanlah kita harus menjadi orang yang bersukaria di dalam Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, itu menjadikan kita bukan untuk mundur, tetapi untuk kita semakin giat memuji Tuhan dan kita giat untuk mengiring Tuhan. Karena kita yakin dan percaya saat kita mengiring Tuhan dengan baik dan benar, Tuhan memampukan kita, memberikan sukacita yang luar biasa untuk kita. Yang kedua, berbahagialah, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ini menjadi sebuah polemik ya. Apakah anak-anak Tuhan boleh bersukaria terus? Boleh, siapa yang melarang? Tidak ada. Apakah anak-anak Tuhan boleh kaya? Boleh, siapa yang melarang? Tidak ada. Ya tahu, apakah anak-anak Tuhan sukses? Harus ya. Tetapi perlu diingatkan, saat kita melalui tahap-tahap demikian, kita harus tetap mempunyai cinta akan Tuhan. Hal-hal yang positif di dalam diri kita saat kita menerima firman Tuhan dengan baik dan benar, itu harus kita aplikasikan ke dalam bentuk sosial masyarakat kita, ya no? Kita boleh kaya, kita boleh sukses, kita boleh jalan kemana-mana, tetapi harus dan tetap mempunyai kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus karena kita diperbolehkan untuk hidup berbahagia. Ini yang salah. Karena apa? Ayat berikutnya mengatakan yang ketiga, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah membawa engkau ke dalam pengadilan. Nah, ini yang menjadi prosesnya. Kita boleh jalan-jalan kemana, kita boleh sukses seperti apa, dan itu menjadikan diri kita adalah yang berbahagia. Boleh. Masa muda kita boleh bekerja, masa kita boleh bersekolah yang setinggi mungkin, dan masa muda kita dijadikan untuk kita mengumpulkan harta, boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi segala sesuatu akan diuji Tuhan. Apakah apa yang kita cari ini untuk mempermuliakan Tuhan atau mempermuliakan diri kita? Nah, ini yang menjadi poin penting dalam hidup kita. Yang Tuhan mau, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap sukses di dalam Tuhan. Kita tetap pintar di dalam Tuhan dan bisa dipakai untuk memuji Tuhan dalam segala hal. Mungkin kita tidak kaya, tetapi kita masih punya hikmat untuk kita jadikan berkat kepada orang lain. Mungkin kita tidak pintar, tapi kita mungkin punya materi yang banyak. Kita bisa pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dapat kita lihat di sekeliling kita. Nah, ayat ini menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwasannya kita harus semangat mengiring Tuhan. Bukan waktu saat kita tua, tetapi dari masa muda kita menuju dalam masa tua kita. Ini adalah sedikit perenungan singkat yang dapat saya bagikan, dapat mempersiapkan bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan untuk ibadah besok, baik tenaga, waktu, bahkan kekuatannya harus dipersiapkan.
saat kita melangkah bersama dengan Tuhan di hari esok, kita mempunyai jiwa yang luar biasa. Salam sehat dari saya, Bapak Pendeta Ervan. Kasih setia Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan.